Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Sukmayadi dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampunya Bapak Dr. Son Haji SAG MM, yaitu membuat video tentang penjelasan tentang Ma'rifatul Insan. Yang pertama yaitu hakikat manusia, yang kedua Ma'rifatullah atau mengenal Allah, dan yang ketiga Ma'rifatul Rasulullah, Ma'rifatul Rasul, mengenal Rasul. Oke, yang pertama ialah hakikat manusia atau Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, ma'rifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Manusia terdiri dari 3 unsur utama berdasarkan Quran Surat Shad ayat ke-72, yaitu yang pertama fisik, segala bentuk yang dapat dilihat secara kasat mata oleh manusia seperti tangan, kaki, kepala, dan lain-lain. Yang kedua ialah ruh. Ruh merupakan mental yang dimiliki oleh manusia. Yang ketiga ialah akal. Hal ini merupakan hal yang membedakan dengan makhluk lain, yang merupakan unsur yang digunakan manusia untuk mampu berpikir dan lain-lain. Ketiga unsur tersebut hendaknya harus selalu kita syukuri dengan cara menjaga dan mengembangkan unsur-unsur tersebut. Manusia sendiri memiliki beberapa keistimewaan jika dibandingkan dengan makhluk lain. Keistimewaan tersebut dapat dilihat dari berbagai segi. Antara lain, A ialah segi penciptaan. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan Allah dengan sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. B ialah segi ilmu. Allah menciptakan manusia dengan kelengkapan otak dan potensinya agar manusia mampu mengembangkan diri dan alam di sekitarnya. C ialah segi kehendak. Manusia mampu menentukan mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk ketika ilmu belum mampu mengarahkan kepada kebaikan. D ialah segi posisi. Manusia diberi kedudukan yang tinggi di antara makhluk Allah yang lain, yaitu sebagai khalifah dan pemimpin di muka bumi ini. E ialah segi kemampuan bicara. Manusia juga diberi mulut dan kemampuan berbicara dengan karakter bahasa mereka masing-masing. F ialah segi tendensi moral. Manusia mampu membentuk sifat dan perilaku mereka, apakah mereka menjadi baik, buruk, maupun munafik. Tujuan manusia diciptakan di dunia ini antara lain A ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan manusia di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepadanya. Jadi yang merupakan tugas utama kita sebagai makhluk Allah yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. B ialah sebagai pemimpin di muka bumi. Selain menyembah Allah, manusia juga diberi tugas untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Dengan segala kelebihan yang dimiliki manusia, manusia dituntut untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada di bumi ini dengan sebaik-baiknya. C ialah sebagai pembangun peradaban. Manusia hendaknya mampu membangun suatu peradaban dan sejarah yang baik, seperti Rasulullah yang telah mampu membangun peradaban yang dulunya gelap jahiliyah menjadi baik. Baik, yang kedua ialah mengenal Allah atau ma'rifatullah. Ma'rifatullah pada hakikatnya adalah mengenal Allah, yaitu mencintai dan meletakkan Allah di kedudukan yang paling tinggi di antara hal-hal lain. Allah adalah cinta sejati manusia. Oleh karenanya, kita hendaknya selalu mengingat Allah kapanpun dan dimanapun kita berada, sehingga kita tetap terjaga dari hal-hal maksiat.
Cinta kepada Allah dapat kita lihat dalam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Keduanya merupakan seorang nabi yang benar-benar mencintai Allah. Bagaimana tidak? Ketika beliau harus mengorbankan sesuatu yang sangat dicintainya demi Allah Subhanahu wa taala. Cinta adalah meyakini bahwa dialah satu-satunya yang terbaik. Jadi mencintai Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang terbaik bagi kita. Hal tersebut sering disebut dengan tauhid. Tauhid dibedakan menjadi 3 macam, yaitu satu, tauhid rububiyah, Allah sebagai Rob. Artinya, yaitu meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah lah yang menghidupkan, mematikan, menciptakan, memberi rezeki, mengelola, dan mengatur kita semua. Yang kedua ialah tauhid uluhiyah, Allah sebagai ilah. Meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang wajib ditaati, yang menjadi tumpuan harapan kita, dan pada akhirnya dialah yang wajib kita sembah. Yang ketiga ialah tauhid mulkiyah, Allah sebagai raja, yaitu meyakini bahwa Allah lah yang menguasai dunia ini dan segala penetapan dan peraturan di alam semesta ini adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menambahkan satu macam tauhid lagi, yaitu tauhid asma wa sifat. Artinya bahwa meyakini dan mengimani nama-nama Allah atau asmaul husna dan sifat-sifat Allah dengan sepenuh hati. Yang ketiga ialah mengenal Rasul atau ma'rifatul Rasul. Jika kita berbicara mengenai idola, tentu banyak sekali ya orang yang kita idolakan, baik itu penyanyi, artis, sepak bola, dan lain-lain. Kita pun rela untuk melakukan apapun demi idola kita tersebut. Lalu siapa sebenarnya idola yang pantas kita idolakan? Jawabannya ialah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara singkat, ma'rifatul Rasul adalah bagaimana kita mampu mengenali Rasul. Orang yang bersyahadat, Rasul mengakui bahwa Muhammad bin Abdullah adalah nabi dan utusan Allah. Persaksian ini menuntut komitmen darinya. Sebagai konsekuensi atas persaksiannya itu adalah satu, membenarkan apa yang disampaikannya, apa yang dikatakannya, bukan berdasarkan nafsu melainkan wahyu Allah. Seorang muslim yang baik, seperti misalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, selalu membenarkannya. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, tatkala kebanyakan orang mendustakannya, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, kalaupun dia mengatakan yang lebih dari itu, aku tetap mempercayainya. Maka Rasul pun menjulukinya sebagai Asy-Syidiq. Yang kedua ialah menaati apa yang diperintahkannya. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dikerjakan sebatas kemampuan karena Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Artinya, kita harus berusaha maksimal untuk meramal yang hasilnya terserah urusan Allah. Yang ketiga ialah menjauhi apa yang dilarangnya. Larangan agama ini harus ditinggalkan sama sekali. Bahkan secara preventif harus dijauhi agar tidak terlibat kemaksiatan dan terjerumus dalam dosa. Yang keempat ialah tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkannya. Sesungguhnya, semua peribadatan itu haram, kecuali yang sudah ada syariatnya. Sedangkan hal-hal yang mubah dapat ditingkatkan sehingga bernilai ibadah, manakala didasarkan pada niat ikhlas lillahi ta'ala. Penjabaran kewajiban seorang mukmin kepada Rasulullah SAW adalah satu, mengimaninya. Banyak ayat yang menyebut iman kepada Allah dan Rasul secara bersamaan. Ini artinya bahwa iman kepada Rasul tidak dapat dipisahkan dengan iman kepada Allah. Keislaman seseorang dianggap batal bila hanya iman kepada Allah, akan tetapi tidak iman kepada Rasul, dan disebut inkaru sunnah. Yang kedua ialah mencintainya. Iman seseorang dianggap sempurna bila ia telah mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih besar dibanding cintanya kepada orang lain, bahkan dirinya sendiri. Yang ketiga ialah mengagungkannya. Jasa dan pengorbanannya untuk umat ini berikut sifat-sifat kesempurnaan yang Allah berikan kepadanya membuatnya layak untuk diagungkan. Namun, pengagungan ini tidak boleh melampaui batas karena Islam melarang kultus. Yang keempat ialah membelanya.
Membelanya adalah kewajiban mukmin. Caranya dengan ittiba kehidupannya. Maka pasti Allah akan memberi penghargaan atasnya. Yang kelima ialah mencintai mereka yang mencintainya. Mereka cinta karena Allah dan Rasul-Nya. Mereka bertemu dan berpisah karena dorongan cinta tersebut. Mereka bagaikan tubuh yang satu. Bila ada yang sakit, semua merasakan demam dan tidak bisa tidur. Yang keenam ialah menghidupkan sunnahnya. Bukan hanya sunnah dalam ibadah khusus, bahkan termasuk aktivitas sehari-hari yang kecil dan sederhana. Bila aktivitas tersebut dimaksudkan untuk ittiba Rasul, maka pasti bernilai ibadah. Yang ketujuh ialah memperbanyak sholawat kepadanya. Satu sholawat Nabi yang diucapkan seorang muslim akan dibalas dengan 10 kali doa Rasul untuknya. Yang kedelapan ialah mengikuti manhajnya. Manhaj yang dimaksud tidak lain adalah sistem Islam yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Yang kesembilan ialah mewarisi risalahnya. Dengan menjaga, membela, dan memperjuangkan dalam gerak dakwah dan jihad. Rasulullah ialah manusia yang sebaik-baik manusia yang pantas kita idolakan, teladani, dan ikuti karena dialah idola sejati dan ideal bagi setiap muslim baik dari segi fisik maupun sifat-sifatnya. Adapun bukti ketinggian akhlak beliau antara lain, satu, akhlak beliau terhadap tetangga. Rasulullah juga hidup di lingkungan yang bertetangga. Beliau sangat menghormati dan selalu berbagi kepada tetangganya ketika mendapat rezeki, selalu tolong-menolong dalam hal kebaikan, dan lain-lain. Yang kedua ialah akhlak beliau terhadap istri. Rasulullah merupakan sosok suami yang sangat menghormati istri-istrinya. Beliau juga sosok suami yang romantis bagi istrinya. Yang ketiga ialah akhlak beliau terhadap sahabat dan pemimpin. Rasulullah adalah sosok sahabat yang selalu mampu membantu kesusahan saudaranya. Selain itu, beliau juga merupakan seorang pemimpin yang bijaksana dan selalu peduli kepada masyarakat yang dipimpinnya. Yang keempat ialah akhlak beliau di dalam majelis. Sikap beliau dalam setiap majelis selalu menghormati dan menghargai pendapat orang lain, meskipun orang tersebut adalah seorang yang musyrik. Yang kelima ialah akhlak beliau terhadap musuh. Sikap sikap Rasulullah kepada musuh-musuhnya yakni selalu mengampuni dan mau menerima maaf musuh-musuhnya tersebut yang senantiasa selalu menyakiti dan memusuhi Rasulullah. Rasulullah juga memiliki sifat-sifat yang sempurna dan patut kita teladani, antara lain sidik yang artinya jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, fatona ialah cerdas. Adapun konsekuensi kita terhadap Rasulullah antara lain membenarkan setiap apa yang beliau kabarkan, taat dan patuh. Tiga, menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Yang keempat, selalu mengikuti syariat ibadah yang beliau contohkan. Baiklah, saya akan menyebutkan nama-nama Allah, yaitu sifat baiknya Allah, yaitu yang disebut Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Malik, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabbir, ya Holik, ya Bari, ya Musawir, ya Gopar, ya Kohar, ya Wahab, ya Rojak, ya Fatah, ya Alim, ya Qobid, ya Basit, ya Hafid, ya Rafi, ya Mu'is, ya Bujil, ya Syami' ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Hobir, ya Halim, ya Ajim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Mukid,
Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Rokib, Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Bait, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawiyu, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhyi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumitu, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Johir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bari, Ya Tawab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Ra'ub, Ya Malikul Mulki, Jal Jalali wal Ikram, Ya Muksit, Ya Jami'i, Ya Ghani, Ya Mugni, Ya Mani, Ya Dor, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Adi, Ya Badi, Ya Baki, Ya Murid, Ya Warid, Ya Rashid, Ya Sobur. Sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala ialah wujud yang artinya ada, qidam yang artinya terdahulu, bako yang artinya kekal, muhlafatuhu lil hawadisi artinya berbeda dengan semua makhluk. Qiyamuhu binafsihi berdiri sendiri, wahdaniyah artinya maha esa, kudrat kekal, irodat berarti berkehendak, ilmu artinya mengetahui, hayat artinya hidup, sama artinya mendengar, basar artinya melihat, kalam artinya berfirman, qadiron artinya maha kuasa, muridan artinya maha berkehendak, aliman artinya maha mengetahui, hayyan artinya maha hidup, sami'an artinya maha mendengar, basiron artinya maha melihat, dan yang terakhir ialah mutakaliman artinya maha berkata-kata. Allah juga memiliki sifat-sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala yang antara lain adalah lawan dari sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah Adam, artinya tidak ada. Kedua hudud, artinya ada yang mendahului. Yang ketiga fana, artinya musnah. Yang keempat ialah mumat salatu lil hawadisi, artinya ada yang menyamai. Yang kelima ialah ta'adud, artinya berbilang. Yang kedua ajun, artinya lemah. Yang ketujuh ihtiyaju igoiri, artinya memerlukan yang lain. Yang kedelapan ialah karohat, artinya terpaksa. Yang kesembilan ialah jahlun, artinya bodoh. Yang kesepuluh artinya mautun. Mautun artinya mati. Yang kesebelas samamun, artinya tuli. Yang kedua belas ama, artinya buta. Yang ketiga belas bakamun, artinya bisu. Yang keempat belas kaunuhu ajian, artinya zat yang lemah. Yang ke-15 kaunuhu karihan artinya zat yang terpaksa. Yang ke-16 kaunuhu jahilan artinya zat yang bodoh. Yang ke-17 mayitan artinya zat yang mati. Yang ke-18 kaunuhu ashama artinya zat yang tidak bisa mendengar. Yang ke-19 kaunuhu amma artinya zat yang tidak bisa melihat. Yang ke-20 kaunuhu abkama artinya zat yang tidak bisa berbicara. Sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Sifat jaiz Allah adalah Allah memiliki suatu kehendak yang tidak bisa dipaksakan oleh selainnya. Sifat jaiz Allah ketika hendak menciptakan alam semesta atau tidak itu tergantung pada kehendaknya. Sebab ialah Sang Maha Pencipta, Tuhan yang satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Sifat jaiz Allah hanya ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarakuhu, yang artinya Allah mungkin mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya.
Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu atas kehendaknya sendiri dengan kudrat, kuasanya dan irodat kehendaknya. Oleh karena itu bisa jadi bagi Allah juga untuk meninggalkan sesuatu sesuai kehendaknya. Sifat jais Allah Subhanahu wa taala dapat diartikan sebagai kebebasan Allah untuk berbuat sesuatu atau meninggalkan perbuatan tersebut. Keinginan itu bersifat mutlak atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, segala sesuatu yang mungkin Allah lakukan tidak wajib dia kerjakan dan tidak mustahil dia capai. Bagaimanapun juga, semuanya tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada unsur keterpaksaan atau intervensi dari makhluk atau zat yang lain. Selanjutnya ialah sifat-sifat wajib Rasul yang sudah tadi kita bahas, yaitu Rasul memiliki 4 sifat wajib. Yang pertama ialah sidik, artinya benar. Yang kedua amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh, artinya menyampaikan wahyu. Yang keempat ialah fatonah, artinya pandai, cerdas, dan bijaksana. Dan sifat-sifat mustahil Rasul ialah kebalikan dari sifat-sifat wajibnya, yaitu yang pertama kidjib, artinya berdusta. Yang kedua ialah khianah, artinya berkhianat. Yang ketiga ialah kitman, artinya menyembunyikan kebenaran. Yang keempat ialah baladah, artinya bodoh. Yang selanjutnya ialah sifat-sifat jais Rasul. Yang pertama ialah satu, dapat merasakan haus dan membutuhkan minum. Sama ya selayaknya seperti manusia biasa. Rasul juga bisa merasakan haus, membutuhkan minum, dan juga lapar. Yang kedua ialah bisa merasa lelah dan butuh waktu untuk tidur atau istirahat. Yang ketiga ialah bisa meninggal dunia. Dan keempat, yang terakhir ialah dapat menikah serta membina keluarga. Oke, cukup sekian dan terima kasih presentasi saya tentang Ma'rifatul Insan, Ma'rifatullah, dan yang terakhir Ma'rifatul Rasul. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan sedikit menambah wawasan dan bisa memenuhi tugas UAS Pendidikan Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam Universitas Pancasakti Bekasi. Sebelum saya akhiri, saya memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan materinya yang belum sempurna, yang banyak kelewat atau kurang lengkap dalam penjabarannya. Tidak memungkiri saya cuma manusia biasa yang terus belajar dan ingin mengetahui lebih dalam tentang pendidikan agama Islam khususnya karena itu adalah untuk bekal kita di akhirat nanti. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.